Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Sekali lagi mohon maaf teman-teman ya, baru bisa mulai hampir jam setengah 11 karena tadi ada kegiatan sehingga ya baru mau mulai jam segini. Gitu. Tadi sih mau nggak usah aja, tapi karena kemarin ya saya akhir pekan kegiatannya padat sekali sehingga bisa live-nya udah malam jam 11 lewat akhirnya ya kemarin saya putuskan tidak live gitu ya. Nah makanya mau nggak mau sekarang harus live apapun keadaannya gitu. Jadi ya alhamdulillah kita bisa mulai live sekarang ya mudah-mudahan teman-teman ya kalaupun kemalaman mungkin bisa lihat live beberapa saat ataupun paling tidak teman-teman kalau ada ditanyakan bisa ditanyakan dan kemudian baru setelah saya jawab pertanyaan teman-teman bisa meninggalkan room ya apabila memang waktunya sudah sangat mendesak bagi teman-teman gitu. Nah, untuk kali ini eh, kita akan bahas beberapa ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman agak surprise ya, agak beda ya penampilan live kali ini ya. Ya ada berbagai macam pernak-pernik lah. Sebetulnya sih ini sih teman-teman relevansi juga sih ya selain mau tanda petik sombong ya. Saya ada sedikit tambahan peralatan untuk live yaitu meja putar ya dan juga lampu RGB. Teman-teman kalau meja putar bisa dilihat di etalase 2 ya. Kemudian kalau yang untuk yang RGB-nya bisa ada di etalase 12 kalau nggak salah. Jadi ya disitulah gitu. Nah, jadi kenapa saya tambahkan peralatan ini ya karena memang banyak saran dari ya paling tidak juga melihat live teman-teman yang lain ada memakai alat ini ya sehingga saya cobalah pakai alat inilah gitu. Relatif harganya tidak terlalu mahal dan juga katanya sih bisa menimbulkan efek getaran ya, gerakan ya. Jadi kalau teman-teman misalnya sedang bingung apa yang dikatakan, apa sedang habis ide, kemudian teman-teman diam, setidaknya ada lampu yang bergerak dan juga ada meja putar yang bergerak sehingga mungkin akan mengurangi kemungkinan terkena ya terkena inilah ya surat cinta lah ya dari TikTok gitu. Jadi ya katanya sih begitu makanya ya saya beli aja lah gitu. Mungkin kalau teman-teman yang tertarik bisa lihat di ini ya di etalase ya kalau yang meja putar di etalase 2 yang lampu di etalase 12 kalau nggak salah ya teman-teman bisa lihat lah gitu. Nah, oh ya kembali lagi kenapa kita memerlukan alat sebanyak ini karena memang ini sesuai dengan tema malam ini ya teman-teman ya. Jadi kemarin ketika saya tidak bisa live, saya terpikir eh, bahwa penulis sekarang tuh enak ya, benar-benar beda gitu dengan penulis zaman dulu. Mungkin teman-teman kalau penulis zaman dulu ingatnya adalah penulis dengan sebuah mesin ketik, kemudian kalau ketika mau menulis ya baru memakai mesin ketik ya. Mungkin kalau teman-teman yang sempat lihat film Buya Hamka ya kemarin ya pas Idul Fitri kemarin diputar uh, itu kan diceritakan Buya Hamka memang seorang penulis ya penulis zaman dahulu dan kemudian teman-teman melihat bahwa ya menulisnya ya seperti stereotip penulis zaman dulu ya artinya menulis dengan sebuah mesin ketik tua kemudian ya udah alatnya hanya itu aja gitu dan ketika mau menulis duduk manis di meja di depan mesin ketik kemudian mungkin dengan secangkir kopi dari situlah mulai eksplorasi gitu nah tapi bedanya penulis saat ini nih beda teman-teman ya semua alat yang saya tampilkan di depan ini adalah alat-alat yang sering dipergunakan oleh penulis pada masa kekinian ini. Saya pun memiliki alat-alat ini juga karena mendukung kegiatan saya sebagai menulis ya, yang sampai saat ini 3 tahun alhamdulillah sudah menghasilkan 20-an buku, baik buku bisnis marketing, kemudian juga buku fiksi ya, novel, dan juga kumpulan cerpen. Nah itu saya hasilkan dari segala macam perangkat yang di depan saya ini. Gitu. Perangkat-perangkat ini adalah perangkat-perangkat yang mendukung fungsi dari penulis kekinian gitu. Makanya tema kita pada live ini adalah eh, bagaimana penulis di era digital. Jadi pasti sangat berbeda sekali dengan penulis di zaman dahulu ketika masih ada mesin ketik dan ya udah alat satu-satunya alat pendukung dari penulis itu hanya satu yaitu mesin ketik. Dan mesin ketik lah itu menghasilkan dari mesin ketik itu memang menghasilkan banyak karya-karya besar ya. Kalau kita tadi bicara Bia Hamka ya yang masih sekarang novelnya masih dibahas pun masih dibaca seperti Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, kemudian juga beberapa novel lain dan juga novel-novel dari pujangga zaman dulu pun dengan berbekalkan mesin ketik saja mereka bisa menulis ya. Nah, akan tetapi kan kita tidak menafikan bahwa perkembangan teknologi saat ini akan memudahkan berbanyak profesi termasuk penulis jika kita bisa memanfaatkan semua alat-alat yang ada di zaman sekarang ini. Nah, makanya tema kali ini saya akan membahas mengenai
eh, bagaimana penulis era digital, bagaimana penulis era digital ini memanfaatkan segala macam kemajuan teknologi ini untuk memudahkan menulis. Akan tetapi tetap diingat ya teman-teman ya, segala macam alat-alat yang saya pasang di depan ini adalah hanya sekedar untuk memudahkan untuk menulis. Akan tetapi tetap ini dari tulisan itu adalah ide. Tulisan itu adalah penyampaian ide, curahan ide dari penulisnya. Jadi mau dibungkus dengan segala macam perangkat teknologi kekinian sekalipun, tetap saja yang terpenting adalah idenya. Bagaimana idenya itu bisa menghasilkan sesuatu yang bagus. Ya mungkin teman-teman juga sering dengar motivator ya, motivator TikTok yang sering lewat di for you page kita yang mengatakan bahwa mau pakai iPhone sekalipun atau memakai alat secanggih apapun, mau pakai kamera secanggih apapun, mau pakai ring light secanggih apapun, akan tetapi kalau ide dari kontennya itu tidak bagus, setidaknya tidak sesuai dengan selera pasar, tidak sesuai dengan keinginan pasar, ya sama aja gitu. Artinya tidak akan menghasilkan sebuah karya yang bagus. Dan bisa jadi walaupun gambarnya bagus, terang, kemudian ya ininya hostnya berdandan rapi, tetap aja akan di skip ketika lewat gitu. Nah itulah makanya tetap walaupun segala macam alat yang di depan saya ini adalah alat-alat yang menunjang penulis di era digital saat ini, akan tetapi tetap yang penting adalah idenya gitu. Artinya kalaupun kita harus menulis tidak dengan alat-alat ini ataupun sebagian alat ini pun, sepanjang kita bisa menulis dengan ide yang bagus, dengan alur penulisan yang bagus, dengan penelusuran, kalau misalnya novel penelusuran emosional dan konflik yang bagus, kalau buku-buku non-fiksi adalah pemaparan fakta dan data dan juga informasi yang bagus, nah otomatis itu akan memudahkan juga bagi konsumen untuk membaca buku-buku kita dan itu akan tetap menarik gitu. Nah makanya pembahasan saya ini sekedar menunjukkan jika bahwa teman-teman beruntung sekali ya hidup di era seperti ini ketika teman-teman ingin menulis ya, lagi-lagi menulis itu bukan berarti hanya nulis novel ya, nah ini 600 halaman ataupun juga nulis buku-buku non fiksi gitu. Akan tetapi ya bisa juga misalnya inilah buku branding gitu. Nah ini atau buku Bos Otoriter. Nah ini eh, itu bukan hanya seperti itu, akan tetapi juga menulis itu ya seperti saya bilang, teman-teman di kantor membuat laporan kepada bos itu pun juga masuk dalam kategori menulis. Kemudian teman-teman di organisasi membuat laporan pertanggungjawaban suatu kegiatan itu juga termasuk menulis non fiksi. Bahkan teman-teman di sekolah yang masih di SMA membuat tugas bahasa Indonesia, kemudian disuruh mengarang bebas oleh gurunya, itu pun juga bagian dari menulis. Jadi kita konteks menulis ini adalah tetap alat-alat ini akan memudahkan kita menulis dalam konteks dalam bentuk apapun gitu ya, akan tetapi yaitu tadi tetap kita tidak dapat me, menafikan bahwa ya alat-alat ini akan membantu kita gitu. Nah, makanya saya akan jelaskan ya masing-masing alatnya dan juga pengalaman saya menggunakan berbagai macam alat-alat digital ini yang memudahkan saya dalam menulis gitu. Yang pasti itu jauh lebih memudahkan saya daripada penulis-penulis zaman dahulu ya. Ya apalagi zaman Buya Hamka atau zaman-zaman dahulu penyair-penyair atau penulis-penulis klasik zaman dahulu ya tentu situasinya beda sekali. Nah, sekarang kita mulai dari alat dalam pembahasan penulis di era digital ini, kita akan membahas yang pertama adalah alat-alat yang saat ini bisa dipergunakan dan bagaimana kita mengoptimalkannya, alat-alat yang ada di zaman digital ini. Nanti saya akan ceritakan pengalaman saya menulis 20-an buku ini, kurang lebih seperti apa dengan penggunaan alat-alat seperti ini gitu. Yang pertama sudah pasti ya, karena dulu penulis itu identik dengan mesin ketik, ya otomatis di zaman digital ya penulis ya identik juga dengan alat-alat untuk mengetik ataupun membuat tulisan. Ya tentu kita tidak pakai mesin ketik lagi ya. Kita bisa pakai komputer atau laptop gitu. Nah, di dalamnya itu pun juga mempunyai software yang mendukung ya, baik itu software worksheet ya seperti Microsoft Word, kemudian juga bisa WPS ataupun juga bisa dengan Google Docs ya. Jadi semua komputer tersebut adalah untuk pendukung kita dalam bekerja. Akan tetapi saya akan jelaskan teman-teman ya. Seringkali kita sebagai penulis itu ada alasan sih. Artinya penulis itu
wah saya nggak lagi susah lagi buka laptop, saya lagi misalnya lagi di kafe yang rame misalnya, atau saya lagi nunggu seseorang mau meeting di kantor orang di ruang tunggunya nggak bisa buka laptop. Itu jadi walaupun komputer itu adalah pendukung dari kegiatan yang apa namanya kegiatan dari semua kegiatan kita dalam menulis, akan tetapi di sisi lain bisa jadi dalih kita juga untuk tidak menulis. Karena apa? Seringkali kita dalam kondisi tidak bisa membuka laptop, bahkan ya apalagi PC gitu. Nah, itulah membuat kita, oh kenapa kamu nggak nulis hari ini? Oh saya nggak ada kesempatan untuk buka laptop di luar, misalnya kita kerja gitu, di luar urusan kantor saya nggak bisa buka. Padahal sebetulnya ada, misalnya ketika kita mau janjian meeting dengan klien kita, kan, tapi klien kita telat 1 jam misalnya karena dia ada meeting satu tempat, kita sudah nunggu di kafe gitu ya, tempat kita bertemu janji. Nah, klien kita tuh datangnya terlambat 1 jam, itu karena ada meeting kah atau karena macet atau apa. Nah, itu sebetulnya kan kita bisa gitu. Masih ada alat-alat lain selain laptop yang bisa membuat kita dapat menulis selama 1 jam itu. Nah, akan tetapi karena kita selalu berpatokan bahwa menulis itu harus dengan laptop atau dengan PC, sehingga waktu kita untuk menulis itu benar-benar tergantung bagaimana kita dapat mengakses laptop ataupun PC di waktu yang free, artinya ya di luar waktu tugas kantor atau tugas kuliah kita gitu. Nah, itulah jadi walaupun yang pertama dari penulis di era digital itu adalah dekat dengan laptop atau komputer untuk menulis ataupun menuangkan gagasan idenya dalam sebuah tulisan, tetap nanti ada alternatif lain ya teman-temannya di era digital ini yang dapat memudahkan teman-teman menulis bahkan dimanapun. Dan itu saya bukan hanya omong kosong aja, bukan omong kecap ya. Semua buku-buku saya ini terus terang teman-teman sebagian besar itu tidak ditulis dengan laptop ataupun dengan komputer, dengan PC, tapi dengan yang lain. Dengan lain itu apa ya? Nanti saya akan jelaskan teman-teman ya, step by step aja dulu gitu. Artinya saya juga ingin menjelaskan bahwa walaupun laptop ataupun komputer itu adalah bagi banyak penulis dianggap sebagai pendukung utama mereka menulis, akan tetapi ada alternatif gadget lain yang bisa dipergunakan untuk menulis dan dengan menghasilkan sebuah tulisan yang kualitasnya sama gitu. Laptop ataupun yang lain itu hanya sekedar tools ataupun perangkat untuk membantu kita dalam melakukan penulisan. Nah, itu yang pertama ya teman-temannya. Jadi kita alat-alat yang sangat dekat di era digital ini dengan penulis itu adalah laptop dan komputer beserta perangkat lunaknya. Perangkat lunaknya bisa macam-macam, bisa tadi Microsoft Word, bisa juga WPS ataupun juga bisa Google Docs dan juga yang lain-lain. Intinya adalah bisa untuk membuat sebuah tulisan lah lebih baik bahkan daripada mesin ketik zaman dahulu ya, penulis-penulis zaman dulu. Itu yang kedua, yang ke satu dan kedua ya, komputer, laptop dan juga softwarenya. Yang ketiga adalah alat-alat era digital yang bisa dipergunakan bagi penulis memudahkan tulisannya adalah aplikasi apa namanya aplikasi yang untuk pembuat grafik ya teman-temannya. Jadi berbeda dengan dulu. Kalau dulu ya penulis hanya mengetik aja gitu. Mungkin dia punya gambaran mengenai oh saya maunya covernya seperti ini gitu. Akan tetapi kan dulu untuk cover itu harus dilukis tangan ya. Dan ya mungkin sedikit lah penulis yang punya kemampuan menggambar yang bagus gitu. Makanya ya ya dia paling hanya menyampaikan kepada layout covernya, saya maunya gambarnya begini-begini gitu kan. Tetapi bisa jadi hasilnya berbeda ya dengan yang diharapkan. Walaupun ada proses adjustment, proses penyesuaian, tetap pasti ada ketidakpuasan dari penulisnya terhadap sebuah cover dari yang dibuat oleh seorang ilustrator atau seorang pelukis gitu, di mana tidak semuanya menggambarkan apa yang diinginkan. Nah, itu kejadian zaman dulu ya, waktu semuanya masih serba manual gitu, di mana semua itu harus dibuat dengan tangan gitu. Nah, keuntungan apa selain masalah dulu ya, selain masalah cover yang tidak sesuai dengan keinginan dari penulis, seringkali juga memang kalau zaman dulu kan mesin ketik ya, mesin ketik udah pasti kita nggak bisa atur rata kanan rata kiri seperti Word, MS Word ya. Kemudian mau jarak berapa spasi segala macam itu bisa gitu, tapi tetap tidak akan terlalu banyak variasi yang terjadi gitu. Nah, tapi tetap bisa divariasi teman-teman. Misalnya mau kata-katanya itu dari tengah tipis ke dari atas tipis ke tengahnya tuh lebar ke format semula itu bisa. Tapi itu memang harus keahlian dari penulisnya ya. Karena yang mengetik tulisan itu adalah penulis gitu. Dan ketika dari penulis itu
seringkali zaman dahulu ya langsung di apalah istilahnya dulu dicetak lah gitu ya dengan oleh percetakan gitu, tidak lagi ya ada proses yang di edit ulang ataupun juga diketik lagi sama penerbitnya, sepertinya sih enggak ya. Kebanyakan sebagian besar ya apa yang diketik oleh penulisnya itu ya itulah yang kemudian dicetak. Nah, masalahnya tidak semua penulis mempunyai kemampuan tanda petik mengetik indah ya, artinya mengetik yang bisa membuat format apa bentuk tulisan ya bermacam-macam ya. Ini ya sesuai dengan kemampuan mesin ketik ya, jangan dibandingkan dengan Microsoft Word ya. Nah, itu yang membuatnya sulit untuk berkembang gitu. Nah, makanya ya itu tadi penulis pada akhirnya memang dia berhasil menuliskan tulisannya, gagasannya itu dengan baik dan memang hasilnya baik. Akan tetapi bisa jadi ketika buku itu dicetak kemudian diterbitkan oleh penerbit dan disebarluaskan, ada ketidakpuasan ya tanda petik dari penulisnya. Karena apa? Ya karena ya lagi-lagi ya si penulisnya itu tidak bisa dia eh, nggak apa covernya sesuai benar-benar dengan keinginan dia, karena itu adalah perpaduan antara keinginan dari penulis dengan keinginan dari ilustratornya atau dari tukang gambarnya gitu. Demikian pula layout eh, sebuah ketikan dari sebuah buku yang itu adalah ketikan asli dari si penulisnya, bisa jadi ya standar aja jika penulisnya tidak punya kemampuan untuk mengatur layout mesin ketik yang memang kan complicated ya. Apalagi zaman dulu gitu, mesin ketik zaman dulu kan pasti lebih complicated lagi. Beda dengan mesin ketik listrik, mungkin masih bisa ya dibuat variasi ketikan cukup banyak kan. Tetapi untuk mesin ketik yang manual, benar-benar manual ya udah itu benar-benar harus skill kemampuan dari penulisnya. Nah itu jadi makanya yang ketiga, alat-alat yang memudahkan alat-alat digital yang memudahkan bagi penulis untuk menulis itu adalah eh, apa namanya software-software yang terkait dengan apa dengan desain yang memudahkan penulis untuk membuat cover sesuai dengan keinginan dia, ataupun juga membuat layout tulisan misalnya rata yang di atas rata kanan, yang di bawah rata kiri, kemudian yang di tengahnya rata tengah. Jadi bentuk hurufnya tuh rata kanan kirinya bisa berubah-ubah. Itu dengan mudah sekarang bisa diatur dengan segala macam software, baik itu software untuk publishing, software untuk penerbitan buku, ataupun software untuk desain ya. Kalau untuk software desain, cover itu sekarang ada Adobe ataupun juga Canva. Canva itu sangat mudah, terutama ya kalau Adobe mungkin masih, saya pikir masih perlu kemampuan khusus ya, artinya seorang desainer grafis yang biasa menggunakan. Tapi kalau Adobe itu orang awam pun bisa menggunakannya karena sudah ada template-template jadi yang tinggal dipadukan dengan ide ataupun gagasan dari penulis yang ingin membuat covernya sendiri gitu. Nah makanya uh, alat-alat apa namanya software-software grafis dan software-software publishing itu sekarang sangat membantu ya si penulis untuk bisa membuat cover yang sesuai dengan keinginannya, walaupun mungkin tetap yang membuat adalah desainer grafis, tapi setidaknya draft dasarnya sudah dibuat oleh penulisnya sendiri untuk membuat cover sesuai dengan apa yang dia imajinasikan dari isi tulisannya. Terutama kalau itu buku-buku non-fiksi ya, buku-buku novel gitu kan. Imajinasinya penulis itu kan kadang tidak tertangkap tepat oleh desainer grafis. Nah, makanya ketika si penulis itu bisa membuat sebuah cover, draft cover dengan ya program Canva misalnya ya, aplikasi Canva, nanti akan dirapikan lagi ataupun juga disempurnakan oleh desainer grafis, tapi tetap dengan ide yang sudah mengacu kepada keinginan dari penulis tadi gitu loh. Makanya untuk itulah eh, eh, alat-alat di apa namanya aplikasi desain dan juga publishing saat ini adalah yang sangat membantu dari penulis di era digital untuk bisa menghasilkan bukan saja tulisan yang bagus, akan tetapi sudah dalam bentuk buku cetak ataupun e-book yang sudah benar-benar 100% sesuai dengan keinginannya, baik itu dari isi kontennya maupun juga dari cover dan juga dari layout halamannya gitu. Jadi itu yang ketiga teman-temannya, aplikasi publishing dan juga aplikasi desain yang bisa dipergunakan oleh penulis untuk dapat menghasilkan sebuah karya yang sesuai dengan benar-benar keinginannya. Kemudian yang keempat adalah manajemen proyek teman-teman. Jadi kalau dahulu itu benar-benar apa namanya sebuah tulisan itu dibuat dari selamat bergabung Kak yang santun ya. Zaman dahulu itu benar-benar sebuah tulisan dibuat berdasarkan
eh, kedisiplinan dari penulisnya gitu untuk mengatur waktunya, untuk manajemen waktu, untuk manajemen project manajemennya lah ya, mengatur waktu. Misalnya dia sudah ada janji dengan penerbit 2 bulan lagi harus menyerahkan naskahnya ke penerbit. Ya dia harus yang mengatur waktu. Mungkin dia sibuk ya, misalnya dulu ya Buya Hamka selain menulis, beliau kan juga seorang redaktur sebuah surat kabar perjuangan pergerakan waktu itu ya di Medan. Kalau saya lihat filmnya gitu. Nah, itu kan pasti sibuk ya sebagai editor, sebagai pemimpin redaksi, sebagai bahkan pemimpin perusahaan sebuah penerbitan pasti sibuk. Nah, di sela-sela waktunya kan beliau pasti menulis. Nah, itu perlu kedisiplinan yang kuat untuk dapat menulis memenuhi tenggat waktu dari penerbit. Nah, kalau sekarang selain juga bisa, harus menggunakan kedisiplinan dari penulis, tapi penulis bisa diingatkan oleh software ya, software manajemen project yang bisa mengingatkan dia mengatur dia mengatur alur waktu sehingga tepat misalnya 2 bulan deadline itu selesai tulisannya gitu. Nah, ada berbagai macam aplikasi ya. Terus terang saya nggak pernah pakai aplikasi ini karena ya selama ini saya benar-benar mengandalkan disiplin saya sendiri sebetulnya teman-temannya untuk membuat tulisan ya sering kali sih tepat ya walaupun kadang meleset juga tapi at least nggak terlalu jauh lah ya insya Allah alhamdulillah ya saya masih tergolong orang yang disiplin lah ya dalam membuat sebuah tulisan. Nah, akan tetapi kalau teman-teman mungkin mempunyai karakter yang berbeda atau bahkan atau mungkin memiliki kesibukan yang sangat sibuk sekali sehingga benar-benar harus diingatkan oleh sebuah aplikasi untuk mengatur waktu dan bahkan diatur waktunya oleh sebuah aplikasi itu bisa menggunakan aplikasi yang namanya saya terus terang belum tahu ya teman-temannya kalau teman-teman tahu seperti apa nanti saya coba cari tahu dulu seperti apa gitu tapi setidaknya saya baru dapat informasi bahwa ada beberapa aplikasi untuk mengatur project management yang bisa dipergunakan untuk menulis gitu misalnya aplikasi yang disebut Trello atau eh, Asana Desk ya, Trello lah ya yang mungkin agak umum gitu lah. Itu membuat sebuah deadline itu realistis ya, baik Trello maupun Asana. Nah, itu jadi ya sangat membantu gitu teman-teman. Terutama bagi penulis yang entah sibuk sekali ataupun kurang disiplin dalam memenuhi tenggat waktu menulisnya sendiri gitu. Nah, itu aplikasi di era digital ini yang sangat membantu dari penulisnya dalam membuat suatu tulisan gitu. Nah, itu yang ke ini teman-temannya yang kelima gitu. Nah, kemudian yang keempat, yang kelima adalah penyimpanan cloud. Nah, kalau dulu kan itu benar-benar penulis itu nggak punya backup teman-teman. Ya kalau mesin ketik ya, kalaupun backup biasanya dia menggunakan kalau teman-teman masih ingat ya mungkin kalau Gen Gen X, Gen Y, Y ya lah kelahiran 70-an, 80-an mungkin masih tahu ya pelajaran mengetik ya di sekolah masih ada. Itu bisa kita menggunakan kertas buram apa namanya kertas apa namanya itu ada kertas kemudian kita kasih kertas hitam di belakangnya dikasih kertas putih lagi jadi ketika kita ketik di kertas putih yang pertama itu yang kita ketik itu ada tembusannya di kertas putih yang kedua karena ada kertas hitam untuk apa namanya untuk membuat tembusan sebuah tulisan gitu. Terus terang apa namanya itu ya sangat repot teman-temannya memang saya dulu waktu masih pelajaran mengetik waktu itu waktu SMP eh, itu susah sekali gitu menggunakan kertas hitam itu untuk membuat duplikasi sebuah ketikan. Yang pertama penyebabnya karena kertas itu kan sebetulnya ini ya apa namanya kalau kita ketik di kertas di atasnya kemudian kena kertas hitam itu kertas di bawahnya akan terketik juga angka yang sama. Nah, ketika kita masang kertas hitam di antara dua kertas putih itu seringkali karena kita masangnya terlalu agak kasar ya itu kertas putih di belakangnya itu jadi hitam juga gitu sehingga ya kurang rapih lah gitu ya. Atau juga bahkan seringkali meleset gitu. Artinya ketika sudah dipasang di mesin ketik diputer itu ada halaman terutama halaman atas atau halaman bawah atau halaman kanan kiri itu yang tidak tertutup oleh kertas hitam sehingga ketika diketik di atasnya di kertas putih yang di atas kertas putih yang kedua di bawahnya itu tidak ada tembusannya gitu. Jadi repot sih. Ya tapi hanya itu bisa dibuat ya teman-temannya. Artinya di luar itu penulis tidak punya backup gitu. Backupnya tuh ya benar-benar backup dalam pikirannya sendiri gitu. Ketika dia ngetik, kemudian ada backup di belakangnya dengan kertas hitam itu. Itu pun juga kabur sih teman-teman. Artinya kertas di belakangnya tulisan itu backup itu tidak bisa dicetak gitu. Jadi hanya benar-benar untuk just in case misalnya ya suatu kasus pada suatu kasus itu penulisnya
mungkin dia bawa 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 naskahnya misalnya mau ke penerbit kah atau kemana gitu atau dia ada kegiatan lain dia bawa naskahnya dia mau di kantor misalnya. Nah, Bu Hamka lah misalnya dia kan bisa seringkali di sebuah surat kabar itu penerbitannya sampai malam kan ketika menunggu surat kabar itu cetak. Nah, ketika menunggu itu kan beliau mungkin waktu kerjanya udah selesai. Nah, apa mengedit ataupun juga melakukan tugas-tugas redaksinya udah selesai ya. Itu beliau bisa ngetik kan. Nah, makanya seringkali kan membawa kertas-kertas hasil ketikan yang di rumah itu ke kantor. Nah, masalahnya kalau misalnya kena hujan misalnya dan ya kena hujan ya zaman dulu kan nggak ada mobil ya. Ada mobil ada sih zaman Bihamka tapi sangat jarang Pak. Orang pulang kemana-mana naik sepeda gitu. Nah, kalau misalnya tiba-tiba hujan dan ketika hujan itu tiba-tiba apa namanya masuk ke dalam tasnya walaupun tasnya tas kulit ya zaman dulu ya tapi ya tetap aja namanya air kan udah masuk berarti kan misalnya udah berapa puluh halaman yang sudah diketik itu hancur kan karena kena air. Nah, dia hanya punya backup dari tembusan kertas hitam itu yang itu tidak bisa diserahkan ke penerbit karena itu tidak bisa dicetak gitu. Yang bisa dilakukan adalah mengetik ulang dari hasil tembusan yang ada di rumah yang ditinggal di rumah itu gitu. Masih mending lah, artinya nggak perlu harus berpikir lagi untuk menulis, hanya tinggal mengetik ulang. Tapi kan mengetik ulang ya PR sih teman-teman ya, artinya cukup banyak waktu yang apa namanya dihabiskan untuk mengetik ulang gitu. Nah makanya penulis zaman dulu yang hanya mengerjakan ketik itu benar-benar rentan sekali gitu. Artinya sama sekali tidak ada backup lah dalam dia menulis gitu. Benar-benar backupnya kalau tidak di pikirannya ya di kertas buram yang tembusan dari ketikan yang di depan yang itu harus diketik ulang lagi kalau ingin diterbitkan oleh penerbit gitu. Nah, sekarang sangat ini teman-teman apa media penyimpanan tuh sangat banyak ya nanti saya akan jelaskan ya termasuk yang di depan ini. Di depan ini kan sebetulnya media penyimpanan juga gitu ya yang dipergunakan oleh penulis untuk dia membuat backup sebuah tulisan gitu. Nah, backup itu yang kemudian uh, bisa mengamankan misalnya pada satu kasus misalnya di flash disknya rusak ataupun data ataupun hard disk komputernya hang atau kena virus masih ada backup yang lain dan termasuk juga itu backup aja tidak masuk tidak hanya alat-alat storage akan tapi juga sekarang adanya cloud ya just in case misal gitu ya misalnya semua backupnya itu di bawah satu tas akan tetapi kemudian tasnya itu hilang ya kita ngomong aja begitu ekstrimnya berarti kan si penulis udah nggak punya misalnya laptopnya hilang kemudian di dalam laptop itu ada hard disk eksternal ada apa flash disk kemudian ada apa namanya eh, ada hard disk yang di laptopnya kemudian juga mungkin dia simpan di SSD yang eksternal semuanya ya pas apesnya tuh hilang dalam satu tas masih aman. Amannya kenapa ya? Karena sekarang ada yang namanya cloud teman-teman ya. Cloud itu ya kita menyimpan tuh di awan, maksudnya ya di luar perangkat keras kita gitu ya. Kalau teman-teman ya paham ya Google Google inilah apa namanya Google Google Drive ya. Google Drive itu contohnya lah bisa Google Drive, bisa Dropbox. Yang artinya kalaupun semua perangkat keras penyimpan data kita hilang, akan tetapi kalau kita sudah menyimpan itu di cloud atau ya di Google Drive ataupun juga di Dropbox dan lain-lain, itu aman. Artinya data tersebut bisa kita download lagi melalui internet dan kita jadi punya backup tersebut. Nah, itulah itu teman-temannya. Jadi benar-benar berkah dari teknologi yang bagi penulis itu sangat membantu sekali untuk mempunyai sebuah apa namanya mempunyai sebuah backup yang bisa banyak dan aman artinya kita bisa simpan di cloud ya itu jadi itu yang kelima teman-temannya berkah tanda petik ya atau anugerah dari perkembangan teknologi digital yang sangat membantu penulis gitu. Saya pun memang kalau ketika saya membuat tulisan semua tulisan saya pasti buat backup ya. Walaupun tidak selalu saya buat backupnya di cloud sih, tidak kadang saya lupa membackupnya di Google Drive, tapi setidaknya saya punya backup di hard disk komputer, di hard disk laptop, kemudian di handphone, di memory card handphone, kemudian di memori internal handphone, kemudian juga di ini ya apa namanya di flash disk, kemudian juga di external hard disk. Seringkali juga saya simpan juga di bahkan saya ada 2 external hard disk ya. Jadi seringkali juga saya simpan sebetulnya nyimpan di cloud sih tapi tidak secara langsung ya. Artinya saya nyimpan
Misalnya tulisan saya email ke istri saya, ke email istri saya gitu. Otomatis saya juga ada di cloud ya. Just in case terjadi pada perangkat keras penyimpan data saya ada sesuatu, ya saya masih bisa buka email saya, kemudian saya bisa kan buka di bagian send bagian email yang dikirimkan ke istri saya, itu saya buka, saya bisa download lagi itu karena datanya itu tersimpan sebetulnya di cloud ya, di cloud, tapi dalam hal ini adalah di database servernya si penyedia jasa emailnya itu, baik Gmail ataupun juga Yahoo dan lain-lain. Jadi eh, secara langsung sih saya ya ini ya teman-temannya. Jadi secara langsung saya memang menggunakan cloud, tapi tidak cloud langsung, akan tetapi ya ini ya jadi ya artinya ya saya menggunakan ini teman-teman ya, menggunakan email sebagai backup gitu, sebagai cloud-nya. Jadi ya kurang lebih sih sebegitu teman-teman ya. Jadi ya ya ini saya artinya cloud itu tetap adalah suatu berkah bagi penulis saat ini ya, yang saya menggunakannya walaupun dalam bentuk email ya. Saya simpan ada petik di servernya penyedia jasa email gratisan saya gitu ya. Nah itu yang ke ini ya maaf teman-teman, ini power banknya habis, jadi ininya mati ya, RGB-nya sama meja putarnya. Jadi ya saya cas ya. Ya mohon maaf ganggu sebentar teman-teman ya. Ya. Saya lanjutkan lagi. Nah, eh, itu jadi yang kelima teman-temannya, cloud. Cloud itu adalah perangkat digital yang sangat membantu penulis di era saat ini, terutama untuk membuat backup sebuah tulisan. Sesuatu hal yang mungkin mimpi yang sangat sangat indah ya, mimpi yang sangat jauh dari kenyataan bagi penulis-penulis zaman dulu yang masih mengandalkan mesin ketik ya. Nah, itu 5 ya penyimpanan cloud. Kemudian yang ke-6 adalah aplikasi penelitian. Terus terang saya juga belum pernah sih teman-teman pakai aplikasi ini ya. Ini mungkin untuk aplikasi penelitian sebuah tulisan ilmiah yang kompleks lah ya, karena saya belum pernah menulis ilmiah yang kompleks selain skripsi dan tesis ya. Itu pun juga zamannya juga masih belum zaman digital ya, tahun 90-an 2000 ya. Jadi ya masih belum pakai aplikasi macam-macam gitu. Tapi kalau sekarang aplikasinya bisa aplikasi Monzontero atau Mendeley ya. Terus terang saya tidak paham tuh aplikasi untuk penelitian di era digital ini seperti apa untuk menulis ya, yang Zotero dan Mendeley. Jadi saya baru tahu namanya aja gitu. Mungkin kalau teman-teman ada yang nanya ya saya coba cari tahu aplikasi apa yang dipergunakan oleh penulis di era digital ini untuk melakukan penelitian dan juga melakukan riset ya dalam mencari materi-materi dari tulisannya gitu. Nah, itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh adalah aplikasi untuk membuat catatan ya. Jadi ya kan sekarang kita bisa gampang buat ya itu saya selalu cerita bahwa penulis itu kadang ide itu datang bisa tiba-tiba ya. Kita sedang di luar ruangan gitu ya. Ya orang zaman dulu ya, penulis zaman dulu ketika ada ide di luar ruangan dia pasti akan bawa kertas dan bawa bolpen dia tulis apa gitu. Jadi semuanya dalam bentuk tulisan. Nah, kalau itu kan mungkin ribet ya. Pertama tulisannya mungkin bisa campur aduk karena ide yang kita dapatkan di luar itu bisa macam-macam ya, artinya, dan bisa saling nggak berhubungan gitu. Yang penting idenya itu dikumpulkan dulu. Nah, seandainya kita memasukkannya dalam sebuah tulisan di kertas, ya mungkin dalam satu kertas itu bisa banyak tulisan yang saling nggak nyambung gitu. Sehingga untuk bisa menyambungkannya harus dibaca berulang kali tulisan yang dari hasil ide-ide yang didapat ketika di luar ruangan, tidak ada mesin ketik, penulis zaman dulu, baru setelah itu baru bisa dihubung-hubungkan gitu. Kalau sekarang ada aplikasi banyak ya, Evernote kah ataupun OneNote lah, yang adalah aplikasi catatan. Jadi kita kan kalau gampang ya, jadi bisa buat, oh misalnya ide misalnya
tambahan ide bab satu, kita tinggal tulis bab satu, ide tambahan ide bab satu, kita tulis semua ide tambahan bab satu di situ. Kemudian file yang lain kita buat tulis ide tambah bab 2. Nah, ketika ada kita di luar ruangan, ketika kita sedang jalan di luar, kita dapat ide tambahan untuk bab 2, nah kita bisa tulis di bagian file yang halaman tambahan ide bab 2. Demikian pula bab lainnya. Itu kan sangat memudahkan ya, selain pengorganisasiannya lebih mudah dilakukan ketika kita menulis ide itu, dan ide itu akan lebih mudah untuk kita baca di mana aja gitu. Karena itu tadi, begitu kita ketik di OneNote ataupun juga di Evernote, kita bisa save, kita simpan di beberapa sumber lain, sehingga resiko untuk ide-ide tersebut hilang itu kecil ya, dibanding zaman dulu ketika penulis zaman dulu ada ide-ide tambahan ditulis di kertas, kertasnya hilang, ya selesai juga idenya gitu kan. Ataupun misalnya kertasnya rusak lah, kena hujan, tadi saya bilang ya, kena hujan naik sepeda zaman dahulu kan, ya itu udah selesai gitu. Nah sekarang benar-benar tuh sangat membantu gitu. Artinya benar-benar sangat membantu kita penulis di era digital ini dengan adanya aplikasi pencatatan tulisan ya, seperti Evernote ataupun juga OneNote. Nah itu lagi-lagi berkah teknologi di era digital ini bagi para penulis ya, penulis apapun ya, lagi-lagi penulis itu jangan ada dianggap buku ya. Kita menulis laporan ke bos pun itu juga juga suatu tulisan non fiksi, dan itu pun pasti menggunakan peralatan digital yang saya pampangkan di depan ini semua, yang membantu kita bisa pertama membuat tulisan secara mudah, kedua membuat tulisan di mana saja, ketiga mengamankan tulisan kita dalam bentuk backup data yang tersebar di banyak tempat gitu. Nah, kemudian yang kedelapan adalah ada perangkat-perangkat khusus untuk penulis ya. Jadi seringkali kita memang kalau ketika kita baca tulisan kita ataupun juga baca tulisan orang lain kan pasti lewat handphone ya, lewat tablet ketika kita di luar. Akan tetapi ada alat-alat khusus yang e-reader, jadi semacam alat yang benar-benar fungsinya adalah untuk membaca tulisan ataupun juga untuk menulis tulisan. Jadi tidak seperti handphone yang terkait dengan internet ataupun juga dengan sosial media itu kan seringkali ada gangguan ya ketika kita membaca tulisan, ada telepon masuk, ketika kita membaca tulisan kita tiba-tiba ada notifikasi sosial media masuk, kita lihat itu kan mengganggu konsentrasi kan. Nah, kalau sekarang tuh ada alat yang benar-benar ya fungsinya sih sama, mungkin ada layar, ada untuk ketik, ada spreadsheet ya semacam MS Word dan sebagainya, WPS, akan tetapi fungsinya hanya untuk menulis dan membaca tulisan gitu. Nah itu alat itu saya terus terang juga nggak pernah punya alat itu, karena ya saya masih cukup bisa disiplin lah ya, alhamdulillah dengan handphone. Walaupun ketika saya menulis ada gangguan, ya kalau telepon mau nggak mau diangkat ya, tapi kalau WhatsApp saya bisa tunda untuk membalasnya. Setidaknya saya bisa baca dari notifikasi kan ini WhatsApp penting apa enggak untuk segera dibalas gitu. Nah, ataupun juga ketika ada notifikasi sosial media saya bisa abaikan sampai saya selesai menulis gitu. Nah, itu jadi tetap walaupun begitu bagi beberapa orang, bagi banyak penulis, tetap alat itu perlu dipergunakan. Jadi ya terutama jika tidak bisa disiplin lah ya dari gangguan internet ataupun gangguan juga akses komunikasi ketika kita menggunakan alat untuk menulis dan membaca itu di alat yang sama, di perangkat yang sama, yaitu di smartphone atau di handphone kita gitu. Nah itu yang ke-8. Yang ke-9 adalah akses internet dan riset online. Jelas internet itu sangat membantu. Untuk riset dalam menulis jelas sangat membantu sekali ya. Saya ingat banget lah tahun 90-an lah, 90-an menjelang akhir saya membuat skripsi itu saya harus dalam mencari data tuh setiap hari selama mungkin seminggu 2 minggu tuh berkutat di perpustakaan daerah. Waktu itu kan saya di Jogja ya, kuliah di Jogja. Itu benar-benar saya di perpustakaan daerah di Malioboro. Kalau teman-teman yang orang Jogja pasti tahu ya ada perpustakaan daerah. Entah sekarang udah pindah apa belum tuh. Nah, saya benar setiap hari selalu di situ. Karena apa ya? Nggak ada yang namanya internet. Ya ada sih waktu itu internet, tapi masih ya internet 90-an akhir lah, teman-temannya maklum lah. Udah lambat, yang udah lambat, kemudian juga mahal, dan ya suka banyak gangguannya gitu. Karena kan beda ya, kalau sekarang internet kita di handphone WiFi itu udah 24 jam. Kalau dulu kan internet itu harus dial up ya, harus kayak kita nelpon lah, harus menekan nomor-nomor tertentu, menekan password tertentu, baru kita terhubung dengan internet di internet provider gitu. Nah itu ya nggak worth it lah. Dan data-data di internet pun nggak sebanyak sekarang ya. Sekarang Mbak Google sudah sangat kaya dengan banyak informasi. Bukan yang Mbak Google, sekarang ada cucunya ya anaknya deh, kalau nggak cucunya lah.
ChatGPT gitu. Itu kan sudah sangat mudah kita mencari data gitu. Nah, ya itulah kenapa apa namanya internet dan juga riset online kita melakukan riset secara online itu lagi-lagi berkah bagi penulis di zaman era digital ini ya. Itu adalah perangkat yang sangat penting gitu ya. Saya karena ya saya sebagai Gen X ya 70-an lahir ya saya mengalami masa-masa masih manual habis ya. Bahkan pelajaran mengetik ini pun saya masih SMP masih dapat ya pelajaran mengetik manual, kemudian transisi ke era digital sampai dengan digital yang sudah ya bisa dibilang sekarang udah ya hampir advance, udah advance lah ya, itu saya alami semua. Jadi ya saya benar-benar bisa bayangkan gitu teman-teman bagaimana pergerakan eh, teknologi digital itu sangat dramatis dan juga sangat ya di satu sisi sangat membantu kita dalam melakukan aktivitas, walaupun di sisi lain juga pedang bermata dua ya, punya nilai-nilai negatif juga kalau kita tidak hati-hati menggunakannya atau tidak apa namanya tidak secara disiplin mengawasi penggunaan di keluarga kita, di anak kita terutama ya. Dan juga cucu kita kalau yang teman-teman yang udah punya cucu gitu. Nah, itu sih. Jadi yang ke-10 berkah dari teknologi digital bagi penulis adalah adanya akses internet dan juga riset online. Kemudian yang 10 adalah karena online berkembang, karena internet sangat berkembang, maka komunitas online pun juga berkembang gitu. Artinya kalau dulu komunitas itu terbatas ya, hanya orang yang bisa ketemu setiap waktu gitu. Akan tetapi sekarang orang tidak pernah ketemu pun bisa membuat komunitas, termasuk komunitas menulis. Contohnya saya ya, saya waktu zaman-zaman dulu awal-awal, saya terus terang tergerak untuk menulis itu, walaupun sebelumnya udah menulis di blog ya, di blogspot, tapi tergerak untuk mulai menulis itu sebetulnya awalnya adalah ketika saya diajak oleh teman yang sudah lama ya, sudah 10 tahun, 20 tahun tidak ketemu, tapi memang kita eh, suka berkomunikasi di grup ya, grup kuliah gitu, grup alumni waktu itu ya, grup alumni alumni S2 gitu ya. Nah, eh, dia ingin mengadakan membentuk sebuah komunitas penulis. Kemudian beliau adalah seorang pemilik perusahaan konsultan dan juga punya penerbitan, dan beliau sudah sering menulis ya, sudah menghasilkan waktu itu 20-an buku mungkin. Nah, beliau ingin membuat komunitas penulis online seluruh Indonesia karena waktu itu kan lagi zamannya Covid kan. Jadi ya gencar-gencarnya Zoom, gencar-gencarnya Google Meet lah gitu. Nah, makanya akhirnya kita terbentuklah sebuah komunitas penulis online yang namanya SIMD, sebelum ide menjadi debu. Nah, itu salah satu judul buku dari teman saya itu ya, beliau menulis buku sebelum ide menjadi debu. Nah, itu jadikan nama kelompok apa namanya menulis online. Itu anggotanya sih sempat mencapai 40-50, tapi sekarang mungkin sekitar 20-30 lah ya yang aktif gitu. Nah, eh, itu sangat dimudahkan gitu. Karena apa? Kita memiliki komunitas penulis bagi penulis, terutama penulis yang ingin nulis buku ya, yang advance ya, yang ingin diterbitkan ya, atau itu memang sebagai kita ikut sebuah komunitas menulis gitu. Karena apa? Kita bisa dapat sharing-sharingnya. Yang seperti saya lakukan sekarang, teman-teman itu sharing itu sebetulnya karena saya benar-benar sangat merasakan manfaat dari ketika sharing dengan sesama penulis gitu. Terutama penulis-penulis yang sudah banyak menulis buku ya, teman saya ya sebagai mentor, sebagai coachnya itu yang jadi referensi saya gitu. Nah, beliau tuh banyak ngasih saya masukan sehingga saya bisa menulis 20-an buku dalam 3 tahunan ini ya. Nah, itulah makanya saya ingin itu saya lakukan juga ke teman-teman secara online juga ya, walaupun medianya bukan Google Meet ataupun juga bukan apa namanya bukan bukan Zoom, akan tapi lewat TikTok ya, baik live ataupun video-videonya. Nah, itu jadi itu sih teman-teman. Jadi lagi-lagi itu komunitas itu berkah. Sebetulnya komunitas itu dulu udah ada, tapi dengan adanya online, internet, komunitas itu menjadi berkembang sangat pesat sehingga benar-benar suatu keberkahan bagi penulis ya, terutama penulis-penulis baru yang baru ingin menulis. Nah, itu yang ke-10. Yang ke-11 yang adalah alat kreativitas ya. Ini terus terang alatnya canggih sih saya bilang, dan saya tidak pernah tahu alat ini dan memang belum pernah pakai alat ini gitu. Ya mungkin ya karena ya mungkin ada harga ya. Ya tapi mungkin pada suatu saat saya akan coba alat ini. Alat ini adalah alat bantu kreativitas. Misalnya namanya Screen Planner, kalau teman-teman udah pernah lihat atau bahkan pernah nyoba ya. Yaitu untuk mengatur plot dan karakter. Saya juga bingung nih gimana caranya karena plot dan karakter itu kan, plot itu adalah alur cerita, karakter itu adalah tokoh-tokohnya. Gimana sebuah software itu bisa mengatur itu, karena kan itu sebenarnya benar-benar idenya dari idenya si penulis ya, ide penulis
bagaimana bisa kedetek sama alat itu dan bisa mengatur gitu. Tapi nggak tahu juga, mungkin alat itu pakai teknologi AI ya, artificial intelligence kan sekarang bisa sudah kemana-mana ya, bisa jadi sih, tapi saya nggak tahu lah. Tapi artinya sekarang sudah ada alat bantu untuk membuat kreativitas. Jadi bukan sekedar untuk membantu teknis aja pengetikan, tapi juga untuk kreativitasnya gitu. Kemudian juga misalnya Hemingway Edition itu untuk menyempurnakan gaya penulisan. Lagi-lagi saya juga nggak kebayang sih. Bagaimana sebuah gaya penulisan yang itu adalah benar-benar imajinasi, benar-benar opini, benar-benar curahan hati, curahan kata dari penulisnya itu bisa diatur ataupun juga disempurnakan oleh sebuah software. Ya ini sekedar pengetahuannya teman-teman ya. Kalau teman-teman ada yang penasaran, ingin tahu, nanyakan ke saya. Terima bergabung ke Astika Dewi ya. Nah, teman-teman bisa menanyakan kepada saya mengenai apa namanya hal tersebut gitu. Nanti nanti saya bisa cari tahu lah teman-teman ya. Nanti saya coba jawab di live berikutnya gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah e-book publishing. Kalau sekarang buku itu tidak hanya dijual dalam bentuk fisik ya, tetapi juga dalam bentuk e-book. Walaupun mungkin untuk Indonesia e-book belum terlalu terlalu laris ya, karena membaca e-book itu kan beda ya dengan kita baca buku cetak. Ya, itu benar-benar suatu hal yang berbeda gitu. Mungkin benar-benar generasi yang dari lahir dia udah bisa biasa baca e-book, baru dia bisa terbiasa baca e-book gitu. Akan tetapi kalau generasi seperti kita yang umumnya ya baru mengenal e-book tuh ya setidaknya sudah setelah kita belajar membaca dengan buku cetak ya itu mungkin agak sulit apalagi ya generasi saya ya atau itu yang apa namanya yang sampai dengan dewasa pun membacanya dengan buku cetak gitu dan ketika harus baca e-book itu tentu ada bisa sih saya sebetulnya bisanya agak ya kurang nyaman lah gitu tapi sekarang karena ya di luar negeri terutama ya membaca e-book itu sudah sebuah mungkin untuk sebagian orang udah suatu kebiasaan makanya ada juga penerbit-penerbit yang membuatnya e-book khusus buku online gitu ya. Macam-macam sih kalau di luar negeri Amazon, Kindle, Direct Publishing gitu. Tapi di Indonesia pun banyak ya teman-teman. Ya setidaknya penerbit online ya Wikipedia pun walaupun dia membuat buku dalam bentuk cetak ya karena dia maklum lah pembaca kita kebanyakan masih familiar dengan tulisan cetak. Akan tetapi setidaknya konsep-konsep yang dia pakai itu bisa nanti jika orang Indonesia udah siap membaca e-book bisa dialihkan ke e-book gitu. Jadi seperti itu sih teman-temannya. Jadi ada 12 anugerah lah bisa dibilang ya anugerah terindah dari sebuah era digital yang memudahkan penulis dalam membuat tulisan yang tepat gitu ya dalam sebuah tulisan gitu. Nah, yang pertama adalah komputer atau laptop udah pasti ya. Tapi lagi-lagi teman-teman, komputer laptop itu tidak hanya untuk menulis. Ada masih alat-alat lain untuk menulis yang nanti saya sebutkan di bagian berikutnya yaitu itu bisa digunakan. Jadi tidak ada alasan tidak punya akses lagi tidak sedang jauh dari akses komputer, akses dari laptop tidak bisa nulis, nggak ada alasan sih. Banyak alat-alat gadget yang bisa dipakai untuk kita menulis gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah word processor jelas ya itu. Jadi kita ada komputer, ada laptop, ada perangkat lain untuk menulis yang ada softwarenya untuk menulis juga yaitu MS Word kah ataupun WPS kah ataupun juga mungkin Google Doc kah ataupun yang lain gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah aplikasi penyunting grafik. Jadi penulis setidaknya bisa benar-benar menggambarkan kepada desain grafis dia mau yang seperti ini dalam covernya. Sudah membuat sebuah rancangan cover dengan sebuah aplikasi desain yang sederhana, yang mudah seperti Canva ya. Kalau ada mungkin berat, tapi Canva itu mudah. Nah, sehingga walaupun nanti disempurnakan oleh desainer, itu sudah sesuai dengan keinginan dari penulis. Demikian pula untuk layout cetakannya itu sekarang udah ada aplikasi publishing yang mudah, bahkan penulis pun juga bisa menggunakannya dan itu nanti si penerbit tinggal menyesuaikan ketika akan dicetak. Tapi setidaknya apa yang diinginkan dari penulis itu sudah ada bisa tergambarkan dan bisa dipergunakan gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah manajemen project. Sekarang sudah ada aplikasi manajemen project yang bisa membuat apa namanya penulis lebih disiplin dalam mengatur waktu ya. Kalau dulu benar-benar saya pun mengalami disiplin itu benar-benar dari dalam diri sendiri itu nggak ada software yang bisa mengarahkan, tidak ada software yang bisa mengingatkan, tidak ada software yang tambahkan bisa mengatur dalam petik ya kita untuk membuat penulisan gitu sesuai dengan jadwal gitu. Nah, tapi sekarang sudah ada software-software manajemen proyek yang dapat digunakan untuk penulis. Nah, itu
tentu akan sangat memudahkan juga bagi penulis di era digital ya. Dan yang kemudian kelima ada penyimpanan cloud ya. Penyimpanan cloud itu benar-benar membuat penulis itu tenang lah karena eh, banyak storage-storage yang dipergunakan untuk backup tulisan, tapi dengan adanya cloud yang benar-benar tidak ada kaitannya dengan penulis, artinya penulis tidak terkait dengan perangkat keras penyimpan data di cloud tersebut karena itu di server bahkan mungkin di luar negeri di Amerika ya bukan di Indonesia sehingga kalaupun terjadi masalah pada semua perangkat storage yang dia miliki dia masih punya backupnya yaitu di servernya dari penyedia storage tadi baik itu misalnya Google Drive ataupun Dropbox dan lain-lain gitu. Nah itu cloud itu lagi-lagi cloud adalah anugerah terindah bagi salah satu anugerah terindah bagi penulis di era digital. Dan yang kemudian yang keenam adalah aplikasi penelitian. Ini saya kurang tahu bagaimana menggunakannya. Yaitu ada Zotero dan juga ada Mendeley. Tapi ya pasti itu sama dengan aplikasi yang lain itu pasti memudahkan untuk membuat penelitian ketika akan membuat sebuah tulisan. Kemudian juga ada aplikasi blok catatan. Yaitu hal itu sih saya tahu ya Evernote atau OneNote. Pokoknya intinya adalah di handphone kita, di tablet kita, di komputer kita, kita bisa membuat catatan ketika kita sedang di luar, bahkan kita jauh dari laptop, tapi kita lagi megang handphone, megang tablet, ya kita bisa mencatat apa yang kita ingat. Ketika kita dapat ide-ide baru, ketika kita jauh dari laptop gitu. Nah itu memudahkan ya, sangat memudahkan di era digital dibanding menulis dulu ketika ada ide harus ditulis di kertas dan itu kan ya kertas selain risiko rusak, kemudian juga pengorganisasiannya sangat susah ya karena semua tulisan campur aduk ditulis di satu kertas sehingga harus dibaca berulang kali baru penulis dapat memahami apa yang dia tulis sendiri gitu. Karena ya dia tulis itu mungkin dalam beberapa kejadian yang berbeda-beda kan. Nah, itu pasti susah untuk mengaturnya. Dan kemudian ada perangkat khusus untuk pembaca ya, penulis ya. Jadi itu beda kita menulisnya di kalau kita menulis di laptop, kita menulis di handphone, di tablet itu ada risiko ya kita pasti ada telepon lah masuk ataupun juga ketika ada internet mungkin ada notifikasi email masuk ataupun ada notifikasi sosial media masuk yang bisa mengganggu kita untuk berkonsentrasi pada tulisan. Tapi ada alat yang tidak terkoneksi dengan internet, tidak terkoneksi dengan program aplikasi lain, hanya untuk menulis dan untuk membaca. Nah itu ya setidaknya bagi penulis-penulis yang kurang bisa disiplin terhadap internet, terhadap menerima telepon, terhadap sosial media itu bisa menggunakan alat itu sehingga lebih disiplin dalam melakukan penulisan gitu. Nah, kemudian yang ke-9 adalah akses internet dan juga riset online ya. Sekarang internet itu sangat memudahkan teman-teman ya dan itu ya benar ya saya bilang sih dari 12 anugerah terindah dari dunia digital kepada penulis ya ini yang paling terindah sih internet ya karena dari internet kita bisa riset, kita bisa meluangkan banyak hal bahkan aplikasi-aplikasi yang sangat membantu penulis itu juga dapat dengan mudah kita akses gitu ya di dunia internet gitu. Dan yang kemudian yang ke-10 anugerah yang terindah dari sebuah era digital pada penulis itu adalah sekarang banyak terbentuk komunitas penulis online ya. Ya karena sekarang kita tidak perlu harus bertemu fisik untuk antara para penulis dan kenapa kita punya komunitas penulis itu penting karena pertama kita bisa saling sharing ya mengenai menulis ya seperti yang kita lakukan sekarang ini lah itu sharing menulis sehingga kita bisa mendapatkan ide-ide baru, wawasan baru dari cerita ataupun tips-tips yang diperoleh dari penulis lain. Yang kedua tentu menimbulkan semangat kita ya. Kalau kita misalnya lagi menulis kemudian stuck. Nah, kita curhat ke komunitas penulis online. Misalnya kita ada grup PA gitu. Nah, itu pasti akan saling mendukung gitu. Bahkan saling memberi ide gimana biar kita lebih semangat lagi. Nah, itu benar-benar tidak terbayang pada penulis zaman dahulu ya yang masih mengandalkan mesin ketik yang kalau dia tinggalnya terpencil tidak dekat dengan penulis yang lain ya dia benar-benar harus struggle, harus benar-benar berjuang sendiri untuk dia bisa membuat tulisan gitu tanpa ada orang lain yang bisa menyemangati ya kecuali orang-orang terdekatnya, keluarga dan lain-lain gitu. Nah, kemudian yang ke-11 adalah alat bantu kreativitas. Jadi ini saya juga belum baik teman ada alat bantu aplikasi yang bisa membantu membuat plot dan juga karakter dari sebuah novel. Saya nggak tahu itu bagaimana ya. Nanti kalau teman-teman penasaran saya bisa cari tahu. Kemudian ada juga alat yang bisa aplikasi yang bisa menyempurnakan gaya bahasa penulisan. Saya juga nggak kebayang gitu. Karena ya itu saya ya agak susah sih bayanginnya sebuah ide, sebuah gagasan itu bisa disempurnakan oleh sebuah alat. Walaupun dengan kemajuan teknologi zaman sekarang ya adanya
Artificial Intelligence. Selamat, terima kasih Kak Ceria, ini atas ininya, semangatnya. Nah, ya saya ulangi lagi ya, adanya artificial intelligence mungkin saja sih ada aplikasi yang bisa membantu penulis dalam menyempurnakan ide atau gagasan yang dia tulis gitu. Nah, kemudian apa namanya? Yang ke-12 itu adanya e-book publishing ya. Sekarang penerbit terutama di luar negeri yang sudah banyak orang biasa baca e-book, yaitu penerbit yang hanya menerbitkan buku e-book itu sudah banyak ya. Jadi di Indonesia mungkin ada ya Guepedia, tapi dia masih belum berani benar-benar full e-book. Artinya ya sebagai apa, dia masih cetak, edisi cetak, tapi mungkin kalau bisa ada permintaan e-book dia akan buat e-book gitu. Nah, jadi sih teman-teman, 12 anugerah terindah bagi penulis yang apa namanya, sangat membantu penulis di era digital seperti ini. Nah, sekarang saya akan bercerita mengenai segala perangkat yang tidak pernah ada biasanya di sebuah live saya ya teman-teman. Nah, ini kita masuk ke dalam sesi alat-alat pendukung. Alat-alat digital pendukung penulis itu bermacam-macam ya. Saya akan jelaskan secara singkat bagaimana fungsi alat-alat tersebut dalam selamat bergabung ke Anista ya. Nah, bagaimana alat-alat yang saya di depan saya ini semua dapat mendukung kita sebagai penulis. Setidaknya saya bisa menceritakan pengalaman saya bagaimana alat-alat tersebut dapat membantu saya dalam menulis. Sehingga ya dalam 3 tahun saya bisa menulis alhamdulillah 20-an buku ya, baik buku bisnis marketing maupun juga buku apa namanya, buku-buku novel ya. Teman-teman bisa lihat di mungkin etalase sekitar etalase 18-19 lah sampai ke 31, yaitu ada buku novel dan juga buku-buku apa namanya, bisnis dan marketing saya. Teman-teman bisa lihat sinopsisnya, kalau tertarik bisa menanyakan ke saya dulu. Mumpung sekarang masih ada promo teman-teman ya, ada voucher TikTok 9.000 sih, lumayan. Bisa berarti diskon 20-30% sih. Nah, sekarang saya lanjutkan lagi alat-alat pendukung, alat-alat digital pendukung penulis di era digital saat ini. Yang pertama adalah alat-alat storage ya, alat-alat penyimpanan. Seperti saya bilang, itu benar-benar anugerah terindah bagi penulis ya. Ada alat-alat storage. Kalau zaman dulu ketika penulis masih mengandalkan mesin ketik, itu ya benar-benar nggak punya backup. Dia hanya punya yang dia ketik itu aja backupnya gitu. Kalaupun dia punya backup itu pakai kertas buram di belakangnya. Dan itu tulisannya nggak jelas. Kalaupun misalnya kertas yang kata apa tulisannya hasil ketikannya itu rusak karena kena hujan atau apa, dia harus ketik ulang lagi. Walaupun mungkin kalau dia punya tembusannya dia bisa meniru tembusannya ketika mengetik gitu. Tidak harus mengetik ulang, tapi kan tetap PR sih teman-teman ya. Artinya ya mengetik satu hal yang sama yang sudah kita kerjakan. Ya teman-teman aja kalau lagi mengetik sesuatu kemudian tiba-tiba mati lampu belum sempat di-save aja, ngulangin mungkin cuma satu halaman itu rasanya udah kayak ini banget ya, menderita sekali ya. Apalagi zaman dulu pun nulis mesin ketik, udah nulis puluhan, tapi kemudian kertasnya tuh rusak, nggak ada backup. Itu benar-benar PR banget gitu. Bisa bisa mingguan dia kerjaan itu gitu. Nah, kalau sekarang ya segala macam yang saya pajang di depan ini adalah alat-alat storage yang sangat bisa untuk backup dan alat ini saya pergunakan gitu. Jadi ketika saya menulis, katakanlah saya menulis di handphone teman-temannya, saya ceritakan lagi tadi menulis itu tidak hanya di laptop ataupun juga di komputer, tapi juga di handphone. Saya sebagian besar mungkin 80% tulisan saya dibuat di handphone. Keuntungan di handphone apa? Saya bisa mengerjakan di mana aja gitu. Ketika saya misalnya ada meeting, janji meeting dengan klien di sebuah kafe, tapi kliennya tuh terlambat datang. Uh, kafenya nggak memungkinkan untuk ngetik di laptop lah. Mungkin kafenya kecil mejanya atau bagaimana. Atau udah ada makanan di situ. Nah, saya kan bisa menunggu dia setengah jam terlambat dengan menulis handphone. Lumayan, setengah jam bisa dapat 500 kata kalau saya ya, teman-teman ya. 500 kata tuh ya bisa 4-5 halaman, A4 lah gitu kalau kita ngetik ya. Nah, itu jadi ya pertama pasti saya nyimpennya di handphone ya. Yang kedua, saya juga langsung membackup biasanya di laptop ataupun di komputer. Nah, caranya gimana biar dari handphone bisa langsung dipindah ke komputer? Bisa saya email sih sebetulnya. Tapi ya email mungkin agak ribet lah ya. Yang paling mungkin saya pakai ini teman-teman. Jadi pakai apa namanya? Ini namanya flash disk ya teman-teman ya. Tapi ini flash disk OTG. Jadi yang pertama untuk colokan komputer laptop, yang di belakang adalah colokan untuk ke komputer ya, apa ke laptop, ke handphone ya. Nah, ini handphone Type C, jadi saya colok, saya pindah semua tulisan saya, kemudian saya colok ke laptop ketika saya udah di kantor atau di rumah gitu, atau juga di komputer. Nah, saya pindah. Jadi benar-benar
semudah sekali saya memindah tulisan saya sehingga tulisan saya yang di komputer ataupun yang di laptop pun juga tulisan yang paling update gitu kan. Karena ya resikonya kalau banyak storage penyimpanan data ya kalau kita nggak cepat-cepat update itu bahaya sih artinya kita jadi bingung mana yang tulisan yang paling update gitu tulisan-tulisan yang apa namanya eh, tulisan-tulisan yang paling kita terakhir kita tulis itu yang mana itu makanya saya selalu disiplin ketika misalnya saya ngetik sesuatu di handphone misalnya kita nunggu klien di kafe ya sampai balik sampai kantor ataupun saya mungkin sampai sampai mobil bisa buka laptop ya langsung saya eh, segera pindah ini apa namanya data dari handphone kemudian saya colok ke laptop dan begitu saya sampai di kantor atau di rumah saya backup di komputer ya ini juga saya colok di komputer sehingga pasti sama sih apa namanya data saya baik di semua device itu bisa dipastikan sama sehingga saya nggak juga agak bingung data yang paling update yang mana walaupun saya pasti kasih judul ya misalnya novel misalnya ini ya buku Bosku Otoriter ya buku leadership update tanggal berapa itu saya pasti tulis begitu sehingga nanti kalaupun ternyata ada data yang berbeda kan paling nggak dari update tanggal berapa saya bisa pilih mana yang paling baru gitu nah ini yang pertama ya, fungsi dari flash disk. Selain untuk backup, dia bisa untuk memindahkan data dari laptop ke komputer atau ke notebook ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua alat storage itu adalah external hard disk. Nah, ini contohnya teman-teman. Ya memang kita bisa sih nyimpen di ini ya, apa menyimpan storage itu di yang namanya apa yang namanya flash disk ya, flash disk OTG ya. Tapi kan flash disk itu tetap tanda petik nggak gitu kuat lah ibaratnya kayak flash disk motor kalau flash disk eksternal itu mobil jadi kalau kalau hujan ya pasti motor mau pakai jas hujan kayak apa aja pasti basah kan nah kalau mobil kan nggak basah nah sama jadi resiko data di flash disk itu tetap ada resiko gitu walaupun ya kalau untuk merek-merek yang terkenal ya seperti saya pakai SanDisk nih ya tadi ada teman-teman bisa lihat di pinnya ya itu apa namanya nah itu teman-teman ini memang terpercaya sih, tapi kan tetap bagaimanapun sebagus-bagusnya merek sebuah apa namanya sebuah flash disk itu ada risiko rusak dan saya bagi penulis ya saya bilang alat-alat apa storage ini anugerah terindah bagi penulis yang zaman dahulu penulis itu menulis mesin ketik tidak punya backup tapi sekarang sudah punya backup macam-macam akan tetapi backup di flash disk pun tetap ada resiko makanya saya selalu double backup di selain saya backup di handphone saya backup di laptop hard disk laptop saya backup di hard disk komputer saya juga backup di eksternal hard disk ya ya adalah kajian sehingga ini kan relatif lebih kuat sih daripada flash disk ya sehingga ya saya lebih lebih tenang lah gitu nah ya memang tapi teman-teman jangan beranggapan bahwa eksternal hard disk pasti mahal ya ya dulu iya memang 1 terabyte aja mungkin hampir 1 juta kan 2 terabyte 1,5 juta 2 juta tapi sekarang sudah murah sih teman-teman dan murah bukan berarti murahan ya karena ada beberapa merek yang juga menghasilkan produk murah tapi merek itu merek terkenal gitu. Contohnya ini saya pakai sih, saya pakai Western Digital lah, WD Element. Nah ini harganya yang 1 tera aja 490-an ribu kalau nggak salah teman-teman. Itu teman-teman bisa lihat ya ini saya pin. Nah bahkan yang 200 apa namanya yang 320 gigabyte itu cuma 115.000 gitu dan yang 500 giga sekitar ya 300.000 lah 290.000 lah jadi nggak mahal sih teman-teman tapi fungsinya ya untuk backup dan backupnya banyak kan ya kalau untuk di ini apa namanya di flash disk kan ini saya punya 60 gigabyte kalau yang 500 gigabyte nggak tahu flash disk 500 gigabyte mungkin udah 500.000 kali lebih ya nah sementara saya punya ini apa namanya yang tentu lebih kuat lebih bagus daya apa keamanan simpannya daripada flash disk itu saja ini saya 500 giga beli cuma sekitar 290.000 300.000 gitu ya pasti ya beli saya beli inilah daripada saya beli ini apa maaf saya beli flash disk 500 giga 500.000 yang mending beli ini 300.000 kan masih lebih kuat nah itu sih teman-teman nah jadi saya pasti selalu berusaha untuk membackup-nya di banyak tempat gitu termasuk juga di cloud ya walaupun di cloudnya saya terus terang agak sering lupa sih men-save-nya di Google Drive tapi saya pasti selalu
semua ketika terbaru saya email ke email saya yang lain, sehingga kan otomatis misalnya saya dari Yahoo saya ke Gmailnya saya, atau juga Gmail istri saya, sehingga otomatis kan tersimpan di servernya Gmail kan, juga tersimpan di servernya Yahoo saya, sehingga ya saya kalau butuh sesuatu jauh dari segala macam perangkat ini, ataupun mungkin misalnya saya hanya bawa flash disk dan flash disk saya misalnya rusak gitu misalnya ya, jangan sampai gitu. Ya saya masih bisa tarik datanya dari saya buka email saya gitu lewat internet kan di laptop saya misalnya, ataupun mungkin di handphone teman saya misalnya gitu saya pinjem. Nah itu masih bisa gitu. Kalaupun misalnya di handphone saya ada masalah misalnya. Nah itu apa namanya, saya bisa memanfaatkan cloud ya. Jadi ya sekarang benar-benar alat pendukung digital itu sangat bagus ya bagi penulis yang bisa membuat backup tulisan yang sangat banyak gitu. Bisa di external hard disk, bisa di flash drive, bisa juga di layanan cloud gitu ya. Bahkan juga bisa di kalau di handphone kita bisa simpen di aplikasi di ini kita di hard disk handphone kita, tapi juga bisa kita ini teman-teman kita bisa apa namanya, kita bisa bikin apa namanya di ini ya apa namanya di memory card. Nah, memory card sehingga di handphone itu saya punya dua backup di handphone saya dan juga di memory card ya. Lagi-lagi memory card tentu kita harus pilih yang bagus ya karena ya ini data penting ya walaupun kita punya banyak backup, akan tetapi kalau bagi penulis itu kan kehilangan data penulis itu sangat-sangat kehilangan yang besar kalau karena kita harus mulai ulang lagi. Nah, makanya selalu saya semuanya terbaik ya. Saya pasti yang flash disk-nya untuk backup yang terbaik, kemudian external hard disk yang terbaik, kemudian memory card saya terbaik saya pilih SanDisk ya. Itu selalu pasti saya pilih yang terbaik untuk apa namanya keamanan data saya. Teman-teman bisa lihat sih ini. Nah, ini ini bisa selalu saya pergunakan untuk menyimpan di handphone. Jadi di handphone saya punya dua backup. Seandainya misalnya handphone saya masalah kena virus lah, amit-amit ya, jangan sampai ya. Atau misalnya kena atau rusak atau hang gitu. Tapi setidaknya saya bisa tarik datanya dari ini kan dari memory card kan. Nah, pindah memory card dari sebuah handphone ke misalnya ke laptop, ke komputer, saya bisa pakai ini teman-teman, card reader ya. Card reader ini sangat memudahkan saya sih dalam saya memindahkan misalnya just in case handphone saya ada masalah, saya tidak bisa pindah data. Kemudian saya mau pindah data tulisan saya karena mau si penerbit minta untuk dilihat kepada saya gitu ya. Nah, untuk dilihatkan kepada mereka gitu. Nah, saya bisa menggunakan ini catheader. Jadi catheader ini saya copot memori card dari handphone, kemudian catheader saya masukkan di sini ya. Colok sini baru saya colok ke komputer atau laptop dan itu langsung berpindah datanya gitu. Jadi sangat mudah sih sekarang di era digital ini benar-benar terus terang memanjakan penulis ya untuk mempunyai sebuah backup data yang bagus gitu. Ya, jadi itu yang pertama, itu baru saya alat-alat gadget pertama maksudnya yang terutama yang sangat membantu penulis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya tentu tablet atau smartphone ya. Kalau zaman dulu kan ya nggak ada gitu. Nah, saya bilang saya 80% menulis itu di tablet atau juga di smartphone saya gitu. Karena apa? Bisa menulis di mana saja, everywhere. Beda kalau dan saya tidak ada alasan untuk tidak menulis bagi diri saya sendiri gitu. Kalau saya menulis di laptop, biasanya laptop saya akan selalu ada alasan, oh saya lagi nggak bisa buka laptop. Oh walaupun saya buka laptop situasinya nggak memungkinkan. Oh laptop saya habis baterainya gitu. Nggak bisa dicas pakai power bank misalnya. Tapi kalau handphone nggak ada alasan gitu. Habis baterai pasti power bank sangat mudah sekali untuk mengecasnya kan. Nah, eh, kalau misalnya, oh nggak sesuatunya nggak mungkin kan, nggak siapa bilang saya sambil berdiri ketik aja bisa gitu. Apalagi cuma duduk di meja di kafe yang mejanya sempit, yang nggak bisa laptop, saya tetap bisa tulis di handphone gitu. Jadi smart tablet dan handphone itu adalah juga alat digital penunjang kegiatan menulis yang membuat kita sebagai penulis tidak punya alasan untuk tidak menulis gitu. Dan kemudian yang ketiga adalah keyboard ya, keyboard eksternal ya. Teman-teman kan seringkali kalau menulis, misalnya teman-teman menulisnya di laptop ya, di laptop itu kan ada keyboardnya tuh. Nah, menulis di keyboard itu seringkali apa namanya capek kan kalau sering karena ya posisi mouse-nya
keyboardnya itu kan tegak lurus ya dengan laptopnya. Kita tidak bisa duduk santai karena kalau kita duduk santai senderan kursi misalnya itu sangat jauh ya letak ininya gitu, letak keyboardnya. Nah, itu bisa diatasi dengan keyboard yang ini teman-teman yang dihubungkan dengan Bluetooth. Jadi keyboardnya itu bisa kita taruh seenak di mana. Laptop kita taruh agak jauh nggak masalah, tapi misalnya kita sambil duduk di bawah gini, gitu, kita bisa taruh di pangkuan kita tuh laptopnya gitu. Ataupun juga kalau di meja komputer yang di meja kafe yang kecil, ya kita bisa mengetik dengan ini dengan keyboard itu dengan jarak yang jauh gitu. Jadi lebih enak, kita bisa duduk santai. Ataupun dengan keyboard tersebut kita bisa ngetik pindah dari laptop karena meja yang nggak cukup ke tablet. Nah, tapi kita kalau tablet kan ngetik di layar kan kadang agak ribet ya. Tapi kalau kita ngetik dengan keyboard itu pasti akan mudah gitu teman-teman. Nah, ini contoh ya teman-temannya di saya pin ya itu. Ini keyboard udah harganya udah paket sih teman-teman, murah sih. 297 udah keyboard eksternal sudah satu paket dengan mouse eksternal gitu. Mouse yang sama-sama Bluetooth. Nah, ini jadi keyboard eksternal itu memudahkan sekali gitu, teman-teman ya. Dan ya saya nggak bisa tunjukkan karena gede ya. Jadi ya paling saya lihat di ini aja ya, teman-teman lihat di etalase aja ya itu sangat ini gitu apa namanya sangat memudahkan sekali ketika kita menulis ya dengan keyboard dan juga apalagi dengan itu ini 300 ribu aja merek terkenal Logitech udah dapat mouse udah dapat keyboard gitu ya. Nah, karena apa mouse pun juga harus yang wireless teman-teman. Karena apa kalau kita dengan kabel ribet kan seringkali kita kabelnya keserimpet lah atau kabelnya ketimpa apa gitu ketimpa tas kita misalnya kalau misalnya ini kan kita fleksibel laptop kita jauh pun kita masih bisa mainin mouse-nya dengan enak gitu jadi ya untuk penulis sangat dibantu dengan era digital ini tidak saja adanya komputer ataupun adanya tablet tapi ada juga mouse dan juga keyboard yang wireless gitu kalau yang kabel pasti ribet nah itu alat-alat penunjang penulis bagi di era digital ini yang sangat harus punya lah teman-teman ya. Jadi ya harus punya mouse-nya yang wireless dan juga keyboard. Karena nggak mahal juga kan 300 ribu, 297 ribu itu sudah satu paket ya antara mouse dengan keyboard dan itu merek terkenal Logitech ya. Nah ini itu yang ketiga ya dan keempat yaitu kita punya keyboard dan mouse yang eksternal itu alat-alat yang sangat mendukung seorang penulis dalam menulis di era digital ini. Kemudian yang kelima adalah earphone atau headphone, teman-teman ya. Earphone itu ya seringkali kan kalau teman-teman misalnya lagi saya bilang nulis di kafe kan menulis dari handphone atau dari tablet lebih gampang karena mungkin mejanya kecil jadi kita nulis di handphone. Tapi kadang kan di kafe itu berisik ya. Ada orang yang nggak bisa nulis ketika berisik. Nah kalau kita misalnya pakai headphone atau earphone itu akan membantu kita untuk konsentrasi walaupun suatu situasinya berisik kita bisa menyetel lagu instrumental misalnya yang tenang sehingga kita bisa lebih rileks dan kita sambil ngopi kita sambil nulis bisa gitu itu jadi alat-alat yang juga akan mendukung ya yang ya sebaiknya punya lah penulis ya bisa menulis di mana aja gitu. Kemudian yang keenam adalah e-reader. E-reader saya bilang tadi itu sebuah alat ya semacam gadget juga tapi hanya bisa untuk membaca saja, untuk baca buku aja atau juga untuk menulis buku. Tapi ini mungkin nggak umum ya di Indonesia ya. Karena ya kita semua sudah bisa lakukan dengan handphone dan tablet gitu. Walaupun ya kalau kita lakukan dengan handphone atau tablet ya resikonya ketika kita sedang baca, kita tulis ada telepon masuk, ada notifikasi sosial media masuk, ada notifikasi WA masuk, itu bisa mengganggu keimanan kita dalam petik ya untuk membaca ataupun menulis karena ya kita pasti akan teralihkan perhatiannya. Nah itu e-reader juga bisa berguna untuk di era digital ini gitu. Kemudian yang ketujuh ya printer ya pasti ya artinya saya seringkali ketika ingin menunjukkan ke penerbit ya walaupun saya bisa kirim lewat email saya juga kirim bentuk cetakannya kan karena ya lebih nyaman bagi mereka mungkin membaca ya karena kita masih belum terlalu paperless masih belum terlalu lah tetap kita masih tergantung membaca kertas ya jadi ya printer pasti perlu scanner pun juga perlu kadang ini sebut tulisan-tulisan saya lah misalnya kadang buku-buku saya kan butuh ada grafik-grafik kemudian juga ada tabel-tabel gitu ya itu kan harus ini contohnya mana nih yang grafik yang ini misalnya yang ini ada grafiknya itu kan seringkali saya mau mindah grafiknya kalau ada di itu saya bisa dapat soft copy-nya nggak masalah tapi kalau grafik itu
hanya ada hard copy, yang mau nggak mau saya harus scanner kan untuk bisa masuk ke komputer gitu. Jadi lebih enak lah gitu ya. Seperti inilah grafik inilah. Ini saya scanner sih, karena saya dapat grafik ini dari sebuah seminar dulu dan ya grafik ini hanya ada di seminar itu di di papernya yang saya dapat itu gitu. Nah, makanya saya bisa dapatkan datanya saya scanning ya sebagai salah satu referensi. Kemudian juga ada yang namanya apa ini apa namanya power bank. Power bank itu ya perlu sih apa? Karena ya kalau misalnya kita nulis di handphone kan kita perlu punya backup ya. Backupnya itu kan bisa dari handphone kita gitu. Nah, power bank ya ya macam-macam sih. Saya nggak masukin ke etalase karena teman-teman mungkin punya preferensi masing-masing yang mengenai power bank ya. Kalau saya sih sedang pakai Philips sih teman-teman. Bagus dan awet. Ini udah 2 tahun 3 tahun masih sepertinya kapasitas baterainya belum kurang gitu. Dan terus ya itu tadi untuk pendukung handphone kita ya butuh misalnya kabel ya. Jadi kalau kabel ya ini sih bagusnya ya kabel pakai yang merek gitu teman-teman ya. Kalau nggak merek nggak lama udah rusak itu sangat mengganggu kita gitu kalau kita menggunakan kabel-kabel nggak merek gitu. Jadi ya bagusnya kita pakai kabel yang bermerek sehingga ya ini gitu apa namanya kita nggak ada masalah sih dalam ketika kita mau ngecas handphone kita baterai apa kabelnya tetap dalam keadaan yang bagus. Dan tentu juga selain kabel kita butuh chargernya yang bagus ya. Jadi kalau sebaiknya sih walaupun mungkin agak mahal ya kalau ini angker nih misalnya 50.000 ya di etalase saya ada ya teman-teman ya. Kemudian ini juga ini mahal nggak mahal sih 40.000 50.000 lah ya ini Kive ya. Tapi ya itu harus kita harus pakai yang bagus ya untuk kabel dan charger karena apa? Jadi karena kalau misalnya kabel yang bagus, kemungkinan rusak ketika kita mau pakai itu kecil gitu ya, sehingga lebih mudah untuk kita menggunakan kapanpun karena tidak akan rusak apa kemungkinan rusak kecil dan juga kalau dengan kita pakai charger yang bagus, kita cepat mencasnya ini setengah jam aja sudah lebih dari 70% yang ngecasnya ya. Jadi apapun mereknya sih, ini saya cuma contoh aja ya teman-teman di etalase kalau tapi ini saya rekomendasikan bagus karena saya pakai ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa milih yang lain. Di etalase saya juga sebenarnya kalau mau lihat di profil saya itu etalasenya lengkap sih teman-teman ada banyak merek sih. Tapi kalau yang ini saya contoh yang di etalase biar nggak banyak saya contohin ini cepat teman-teman. Jadi ya intinya bukan yang ini teman-teman ya, bukan harus beli ini tapi pakailah charger yang cepat karena itu tadi misalnya ya ketika saya nulis handphonenya habis ya saya kan harus cas kan seringkali ketika di kafe misalnya handphone colokan listriknya kan jauh. Mungkin saya harus di meja meja bartendernya gitu kan. Nah, kalau misalnya saya ini ngecasnya lama, saya pulang dari kafe pun mungkin belum penuh ataupun bahkan masih keisi sedikit gitu. Tapi kalau misalnya ini kasih cepat setengah jam, saya udah dapat banyak, saya bisa langsung ambil dan saya bisa nulis lagi gitu di kafe tersebut gitu. Nah, itu sih ya. Jadi ya itu sih teman-teman kurang lebih ya seperti itu. Jadi ya benar-benar ya teman-teman ini ya benar-benar era digital ini era yang sangat memanjakan bagi para penulis ya. Saya nggak kebayang kalau saya menulis itu zaman dahulu ketika harus mengetik dengan mesin ketik gitu. Sudah stres, nggak punya backup, nggak punya storage untuk menyimpan seperti sekarang storage digital banyak. Kemudian juga ngetiknya juga harus pakai mesin ketik gitu kan agak susah gitu apa susah lah kalau bisa dibilang. Kemudian juga ya mau ngetik di mana-mana susah, nggak mungkin saya bawa mesin ketik kemana-mana kan. Beratnya berapa 10 kilo ada kali mesin ketik dengan tasnya gitu. Jadi ya nggak kebayang lah, alhamdulillah ya saya bisa, ya mungkin kalau dengan kondisi dulu saya nggak bisa 3 tahun nulis 20 buku, mungkin nggak bisa sih. Mungkin 1 tahun 1 buku aja udah bagus gitu. Tapi sekarang dengan era digital, dengan informasi yang banyak dan mudah diperoleh ya memudahkan saya benar-benar untuk menulis gitu. Jadi kurang lebih sih itu teman-temannya. Kak Beni Martono, selamat bergabung. Bagaimana Pak kabar? Ya, jadi gitu teman-temannya. Artinya ya kita benar-benar terbantu lah sebagai penulis ya. Bahkan bukan sebagai penulis sih, siapapun kita di dalam era digital ini sangat terbantu gitu. Jadi ya demikian sih teman-teman. Agak sedikit heboh ya live kali ini kebanyak sekali hal yang saya tampilkan ya karena ya inilah yang saya apa namanya saya harus tunjukkan ya alat-alatnya supaya teman-teman bisa kebayang ya
untuk pembahasan kita mengenai era digital saat ini gitu. Nah, demikian sih teman, sudah ternyata ini nggak terasa ini ternyata live paling lama ya, 1,5 jam. Tapi saya nggak padahal saya pikir ini materinya, saya pikir ini lebih sedikit saya siapkan sebetulnya daripada sebelum-sebelumnya ya, materi yang lebih berat bahkan. Materinya tuh lebih banyak, tapi biasanya 1 jam seperempat selesai. Ini 1,5 jam aja kayaknya masih belum selesai gitu dia. Tapi ya memang menarik membahas digital sih gitu ya. Jadi ya memang sangat menarik ya. Itulah kenapa selamat bergabung Kak Kemot ya. Jadi ya makanya pembahasan ini menarik sekali karena memang ya dunia digital ya dunia yang sangat menarik tuh ya teman-teman ya. Demikian sih teman-teman. Oh ya teman-teman, ada titipan ini. Kebetulan ada tugas misi ya dari TikTok ya. Ya karena saya memberi sampel ya, sampel dengan kontribusi voucher ya dari TikTok besar. Jadi ya harus produknya harus dimasukkan di live gitu. Dan sebetulnya produk ini saya beli walaupun di akun saya sih untuk akun istri saya ya, untuk apa namanya akun live istri saya. Kebetulan belum live sih. Insya Allah ya minggu depan, minggu ini udah mulai live sih. Makanya ya karena belum punya forum live sendiri, apa roomnya belum jalan, mungkin baru beberapa hari ini jalan ya. Dan itu memang harus di live kan di ini saya, di akun saya. Jadi saya sekarang setelah tadi membahas mengenai digital, sekarang bahas mengenai seni-seni untuk ini ya teman-temannya, kalau digital itu kan membuat kita hidup nyaman. Nah, sekarang kita membuat nyamannya secara bukan digital tapi secara fisik dengan skincare ya. Nah, produk ini karena tugas dari TikTok ya, saya harus saya live-kan sekarang, tapi ya nggak mungkin saya yang melive-kan apa namanya produk skincare ya. Makanya yang melive-kan itu adalah istri saya, sekaligus belajar untuk minggu ini dia sudah di akunnya akan mulai untuk melakukan live untuk produk fashion muslim ya juga produk skincare. Nah, makanya sambil belajar, sambil saya juga menyelesaikan tugas untuk live produk ini karena saya beli dengan akun saya dengan apa namanya dengan kontribusi voucher yang dari TikTok cukup besar. Ya, jadi setelah beberapa jam ke depan kita akan ganti ke host ya teman-teman ya. Jadi saya sebagai host, terima kasih teman-teman ya sudah menyaksikan live saya kali ini, sangat menarik, sangat menantang, dan sekarang co-host saya, istri saya akan membahas berikutnya yaitu produk yang saat saya taruh di etalase pertama ya. Nah, itu etalase pertama saya pin dulu. Nah, sehingga selanjutnya waktu dan kesempatan saya berikan kepada istri saya tercinta untuk live sekaligus belajar live. Semoga besok jualannya laris ya kalau live-nya yang di akunnya sendiri udah jalan lancar. Demikian teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan waktu kemudian saya serahkan ke istri saya. Demikian teman-teman, salam. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan mencoba untuk bahas mengenai skincare. Nah, saya pajang dulu ya skincare-nya. Matinya gimana? Matinya gimana? Nggak butuh lagi. Cabut aja. Coba pajang dulu ya teman-teman ya. Kali ini saya akan membahas tentang skincare yang sedang viral di TikTok dan paling laris di TikTok, yaitu skincare The Original. Itu terdiri dari 7 paket ya teman-teman ya, yaitu dari brightening kit, kedua paket glowing, ketiga paket aging kit, keempat paket aging kit 2, kelima paket barrier kit, keenam paket acne kit, dan ketujuh paket exfoliant kit.
Nah, the origin not skincare ini lagi promo ya teman-teman ya, dari 370-an jadi cuma 160 ribuan. Nah, kalau teman-teman beli di pas live ini atau di akun ini dapat tambahan voucher ya, potongan 9.000 ya, kira-kira buat apa ya, free ongkir lah ya, kayak gitu. Nah, yang kali ini saya akan apa ya, bahas mengenai paket yang brightening brightening kit yang saya bahas, yaitu paket yang terdiri dari 7 piece ya, terdiri dari 6 piece. Yang pertama yaitu paketnya terdiri dari facial cleanser. Sedangkan facial cleanser ini ya, facial cleanser ini fungsinya teman-teman pasti udah pada tahu lah ya, udah familiar dengan produk ini ya. Fungsinya itu untuk mengangkat kotoran bekas kena, atau itukah debu ataukah itu bekas make up, agar wajah kita jadi bersih. Nah, setelah kita memakai facial cleanser ini, kemudian langkah selanjutnya yaitu memakai toner ya teman-teman ya, yaitu memakai Halo toner. Itu fungsinya yaitu agar membersihkan wajah kita dari luar dan dari dalam. Setelah memakai toner, kemudian kita memakai serum ya, untuk brightening. Paket brightening ini pakainya yaitu Hyaluronic serum ya. Hyaluronic serum ini fungsinya yaitu untuk apa ya, menghilangkan noda pada wajah kita, kayak flek-flek hitam gitu, terus meratakan wajah kita agar cerah ya teman-teman. Terus untuk menghilangkan noda jerawat juga ya teman-teman ya. Nah, setelah kita memakai Hyaluronic serum ini, untuk spesial kan kadang mata kita kan suka ada mata panda ya teman-teman ya. Nah, kita bisa memakai dengan eye serumnya ya teman-teman ya. Setelah memakai eye serum, baru kita memakai ini moisturizingnya ya teman-teman ya. Moisturizernya itu untuk apa ya, melindungi dari antioksidan, juga untuk melembabkan wajah kita ya teman-teman ya. Nah, setelah wajah kita lembab, baru kita memakai sunscreennya ya, untuk melindungi wajah. Fungsi sunscreen sendiri yaitu untuk melindungi wajah kita dari pengaruh sinar matahari yang buruk ya, sehingga untuk antioksidan untuk wajah kulit kita ya teman-teman ya. Terutama untuk teman-teman yang keluar dari rumah ataupun beraktivitas di luar rumah, sunscreen ini pakainya mempunyai SPF 50 ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lama di ruangan terpapar sinar matahari, bisa diulang pemakaiannya. Nah, setelah kita memakai sunscreen, baru kita aplikasikan make up yang akan kita pakai ke wajah kita. Nah, itulah teman-teman, untuk kali ini saya hanya akan menjelaskan mengenai paket brightening kit ya teman-teman ya. Nah, apabila ada teman-teman yang mau bertanya, bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Yang pasti untuk paket 6 ini sudah cukup lengkap ya teman-teman ya. Dari wajah kita, untuk mata kita juga. Jadi ini paket kategorisasi ini termasuk paket dasar juga ya teman-teman ya. Apalagi lagi ada diskon loh, dari sekitar 50%-an ya teman-teman, dari 300 lebih sampai menjadi 160-an lah ya. Nah, untuk kali ini
segini aja ya teman-teman ya. Untuk besok-besok saya akan menjelaskan paket yang lain lagi. Terima kasih ya teman-teman ya atas atensinya. Assalamualaikum, selamat malam. Hmm? Oh, ya, jangan lupa ya teman-teman ya, kalau beli di akun ini akan mendapatkan potongan 9.000 ya. Teman-teman bisa klik aja, bisa klaim aja potongannya. Untuk paket yang lain besok lagi ya teman-teman ya. Udah sih. Nah, untuk brightening sendiri, paket brightening kit sendiri saya akan jelaskan lagi, yaitu fungsinya agar kulit kita menghilangkan noda-noda, flek, ataupun bekas jerawat ya teman-teman ya. Jadi cocok deh dipakai untuk kulit tersebut. Yang membedakannya tuh dia dengan paket lain yaitu di serumnya ya teman-teman ya, sama di tonernya juga yang membedakannya. Kalau ada juga paket yang lebih lengkap, cuma kebetulan produknya belum ada ya. Paket sunscreen ini fungsinya yaitu selain melindungi kita dari pengaruh jahat sinar UV, juga untuk mencerahkan kulit kita ya teman-teman ya, sehingga akan kulit kita nggak begitu kusam gitu. Nah, untuk paket serum hyaluronnya sendiri yaitu seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu untuk mencerahkan kulit kita, menghilangkan noda-noda seperti flek ataupun bekas jerawat ataupun ya noda yang lain, sehingga menjadikan wajah kita tuh jadi cerah gitu. Yang penting lagi kalau menurut saya, apalagi kalau teman-teman yang sudah suka timbul mata panda, jangan lupa pakai eye serumnya ya teman-teman ya. Kan kita nggak mau tuh mata kita tuh kelihatan hitam gitu, apalagi kalau kita kurang tidur ataupun banyak kegiatan yang menggunakan mata kita seperti di depan komputer terus menerus, juga mengakibatkan mata kita kan kadang-kadang jadi kurang timbul mata panda gitu. Nah, ini tuh mengurangi timbulnya mata panda, jadi area di sekitar mata kita tuh nggak hitam gitu. Jadi ketika kita memakai serum, kan serumnya ada dua nih teman, untuk wajah. Nah, khusus untuk mata kita menggunakan serum mata ya, atau eye serum ya. Jadi nanti kulit sekitar mata kita tuh jadi lebih bagus, nggak timbul mata panda lagi. Nah, untuk moisturizernya sendiri ini ringan ya teman-teman ya. Tuh, kuning kan warnanya ringan sehingga cepat menyerap ke wajah kita. Jadi bisa di blend dengan gampang ya, maksudnya gampang di blend dengan make up yang akan kita pakai. Yang pasti sih yang saya rasakan tuh ringan deh di muka kita, dan muka kita tuh jadi setelah pakai ini moisturizer ini jadi
lembab gitu, kenyal gitu kulit kita kayak gitu. Nah, untuk facial washnya sendiri, kita bisa pakainya pagi dan malam ya teman-teman ya. Pagi setelah kita mau beraktivitas atau beraktivitas mau memakai make up, nah kita pakai facial wash dulu. Facial cleanser ini juga bisa dipakai pada malam hari ya teman-teman ya. Setelah kita sebelum kita beristirahat, kan kita kadang suka memakai krim malam. Nah, agar wajah kita bersih dari debu dan sisa make up yang lain, make up siang, kita bisa memakai facial cleanser ini. Nah, untuk toner agar wajah kita bersih luar dan dalam, kita bisa memakai toner. Pemakaian toner ini juga bisa dipakai pada malam hari juga ya. Jadi bisa dipakai untuk malam hari dan siang hari. Nah, serum juga bisa dipakai malam hari agar kulit kita menjadi flek-fleknya cepat hilang ya teman-teman ya. Dan untuk menjaga kelembapan kulit kita di malam hari, kita juga bisa memakai moisturizer juga sebelum tidur ya teman-teman ya, sehingga kulit kita tetap lembab gitu, nggak kering. Oh ya, jadi jangan lupa ya teman-teman ya, gunakan kesempatan ini, mumpung lagi ada voucher juga dari TikTok, teman-teman bisa membeli produk Origenot yang lagi laris dan viral di TikTok ya teman-teman ya. Nah, yang saya bisa cerita untuk serum nih, terutama untuk mata panda ya teman-teman ya. Ini efektif ya mengurangi mata panda kita. Jadi kita tuh kadang-kadang setelah memakai make up kan suka kelihatan ya mata pandanya ya. Biarpun kita itu dengan make up, tapi kalau kita memakai serum yang khusus buat mata akan lebih cepat untuk mengurangi mata panda atau lingkaran hitam pada mata kita ya teman-teman ya. Ini termasuk apa ya, favorit saya nih untuk eye serum ya teman-teman ya. Oh ya, untuk paketnya ini sendiri kan di situ terus pre-order. Cuma ini nggak nyampe 1 minggu ya teman-teman ya. Seperti kemarin pas saya beli paket ini tuh di situ tulisnya 30 hari, tapi ternyata berapa hari ya? Pokoknya bawah 1 minggu deh, nggak nyampe 1 minggu barang ini udah datang ya teman-teman ya. Dan paket Originot ini termasuk yang nggak mahal lah ya untuk kantong pelajar bisa, ibu rumah tangga atau semua kalangan deh, nggak nguras ini kantong kita ya teman-teman ya. Apalagi ditambah apa, ada voucher potongan dari TikTok. Jadi teman-teman bisa gunakan kesempatan kali ini ya, mumpung lagi ada voucher gitu. Jadi bisa dibeli di akun di sini ya. Halo serum. Nah, itulah teman-teman pembahasan kita mengenai
brightening kit dari The Origin Note ya teman-teman ya. Nah, terima kasih ya teman-teman atas atensinya. Assalamualaikum.